Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulfi Nisaul Afifah, Yerin Tri Agustina, dan Yunia Dwi Utami. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Yang pertama yaitu pengertian kitab-kitab Allah. Secara etimologis, kata kitab adalah bentuk masdar dari kata ba yang berarti menulis. Setelah jadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Bentuk jamak dari kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia, kitab berarti buku. Adapun secara terminologis, kitab, Alkitab, kitab Allah, Al-Kutub, kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, kitab-kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Juga ada yang menyebutnya Mazmur maupun Pasca. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Kipti. Keterangan diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 163. Selanjutnya, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberi petunjuk kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang ditulis menggunakan bahasa Ibrahim. Kandungan isi pokok kitab Taurat adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk diimani oleh Bani Israel. Kitab Taurat adalah salah satu bagian dari kitab suci agama Yahudi yang disebut Alkitab, dan kemudian orang Kristen memberi nama kitab itu dengan Perjanjian Lama. Injil. Injil adalah kitab yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa, putra dari Maryam, yang kemudian dikumpulkan oleh para sahabat beliau. Dalam perkembangannya, banyak bagian otentik dari Injil telah dihapus. Hal ini menyebabkan kita ragu terhadap bagian-bagian yang tidak dihapus. Secara historis, kitab ini baru dihimpun lebih dari seabad sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu setelah habisnya masa Hawariyin atau para murid Nabi Isa. Oleh karena itu, kitab Injil tidaklah bisa dinisbatkan kepada Nabi Isa, melainkan orang-orang setelahnya. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun yang terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kandungan pokok Al-Quran menurut ulama Al-Azhar, Profesor Mahmud Shaltut, adalah akidah, akhlak, dorongan atau bimbingan akan hikmah-hikmah alami, kisah-kisah umat terdahulu, janji baik serta ancaman buruk yang datang dari Allah, hukum-hukum ibadah dan muamalah. Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang terakhir, ia merupakan kitab Allah yang telah lengkap sempurna, di mana pokok-pokok atau prinsip-prinsip ajaran dari kitab-kitab suci Allah yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, telah dibawa juga oleh Al-Quran, bahkan dibawakan dalam bentuknya yang sempurna. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat hikmah yang dapat diambil, yakni yang pertama, mendapatkan kesempurnaan iman dan terbebas dari kesesatan. Yang kedua, menambah keyakinan adanya kesamaan visi dan misi para rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid. Yang ketiga, menambah motivasi dalam beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban beragama.
Dan yang terakhir, menambah sikap optimis untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.